Shalom Jemaat Sinai. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu semua. Saya percaya di tahun yang baru, kemuliaan yang baru sudah Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Katakan amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saya percaya Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang baik yang ada di depan kita. Yang terbaik masih ada di depan kita. Katakan amin. Mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Allah kita, kita mengucap syukur buat segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang mengasihi setiap kami. Kami percaya di tahun baru ini Tuhan, kemuliaan yang baru sudah Engkau sediakan bagi setiap kami. Berkat-berkat yang baru sudah Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Sukacita yang baru, kemurahan anugerah yang berlimpah Tuhan yang boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan. Terima kasih Yesus, kami siap menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, silakan memberikan ucapan selamat selamat tahun baru. Berikan ucapan selamat tahun baru buat saudara-saudara kita depan, belakang, kanan, kiri. Mari kita memuji Tuhan, kita bersuka cita di tahun yang baru ini. Haleluya. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau siap melawat setiap kami Yesus. Mari bersama katakan, Tuhan Engkau hadir. Mengalir melawat setiap
mendengarkan firman Tuhan, mari persiapkan setiap hati kita. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh tak terukur Tuhan kasih-Mu. Kau yang sudah rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Tak
Segala pujian, hormat, syukur kami bawa kepadamu Tuhan. Biarlah hati kami memuji Engkau, biarlah seluruh tubuh jiwa roh kami tertuju kepada Engkau, menghormati, mengagumi Engkau. Terima kasih Tuhan buat semua yang baik yang Kau anugerahkan kepada kami, teristimewa buat keselamatan kekal yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau di tengah-tengah kami. Kami juga akan mengikuti perjamuan kudus. Tuhan yang menguduskan roti dan air anggur, Tuhan yang mempersiapkan seluruh hati dan hidup kami, sehingga kami layak semeja dengan Tuhan, menikmati persekutuan yang dalam bersama dengan Engkau. Hati kami terbuka bagi Engkau, Roh Kudus, biar Engkau yang mengurapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Baik, bagi kita yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, kiranya damai sejahtera, kemurahan Tuhan berlimpah buat kita semua. Amin. Baik, selamat tahun baru buat kita semua. Saya percaya di tahun yang baru, kemuliaan baru juga tersedia buat setiap orang-orang yang percaya dan menanti-nantikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengakui bahwa tahun 2020 yang baru saja terlewat adalah tahun yang berat bagi banyak orang. Pandemi COVID-19 telah memberi pukulan yang telak terhadap kesehatan kita, keuangan kita, keluarga, hidup sosial kita, bahkan tidak jarang yang juga mempengaruhi kehidupan rohani bagi banyak orang. Kita mungkin juga tidak luput dari masa-masa berat ini. Tapi mari kita tetap bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Penyertaan Tuhanlah yang membuat kita tetap tegak berdiri. Hanya oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan memasuki tahun yang baru, di tahun 2021 ini, mari kita percayai bahwa Tuhan kita baik, merencanakan yang terbaik dan memastikan rencananya yang baik itu terjadi atas hidup kita. Amin. Sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Saya akan membacakan untuk kita dua ayat pertama, Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Firman-Nya, firman Tuhan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Tuhan berfirman kepada umat Israel bahwa Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Dan saya percaya firman Tuhan juga datang kepada kita hari ini. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Bukan sesuatu yang biasa-biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa, yang menakjubkan bagi kita. Firman Tuhan berkata, ada jalan baru di padang gurun, ada sungai-sungai di padang belantara. Sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang di luar kemampuan kita. Padang gurun adalah tempat yang sulit dilalui karena panas dan penuh bahaya. Tapi kuasa Tuhan telah membuka jalan buat setiap kita, sehingga kita dapat melewatinya dengan aman dan nyaman. Amin saudara. Padang belantara yang kering, tandus, mematikan, oleh kuasa Tuhan tersedia sungai-sungai yang memberi kehidupan bagi kita. Apa poinnya? Kita percaya di tahun ini, apa yang tidak bisa menjadi bisa. Apa yang tertutup dibuka oleh Tuhan. Kesempatan-kesempatan baru tersedia bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kesulitan, kematian yang menghadang hidup kita diganti dengan kemenangan dan kehidupan yang luar biasa. Amin saudara. Kita percaya terobosan yang baru, mujizat dan keajaiban, berkat Tuhan yang melimpah, sukacita yang luar biasa dan kehidupan yang melampaui kemustahilan. Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Ini janji Tuhan, dan Tuhan berkata, lihat, aku sedang melakukan sesuatu yang baru. Lalu apa yang mesti kita lakukan supaya kita mengalami kemuliaan yang baru di tahun yang baru ini? Ayat 18 berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Yang pertama yang mesti kita lakukan adalah, mari kita melepaskan masa lalu kita.
Bapak Ibu, saat firman Tuhan ini datang kepada umat Israel, saat itu Israel sedang dalam masa-masa yang sukar. Mereka sedang mengalami masa-masa pembuangan. Karena ketidaksetiaan Israel terhadap Tuhan, mereka dicabut dari tanah perjanjian. Mereka dibuang di negeri orang, terjual sebagai budak. Hidup mereka dipenuhi dengan kepahitan. Karena apa? Karena penderitaan dan penghinaan. Sebagai umat Tuhan, mereka menjadi budak. Mereka terhina, mereka menderita. Akibatnya mereka sudah kehilangan harapan akan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh sudah lupa bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Sekalipun mereka tidak setia, Tuhan tetap setia. Tidak selamanya murka Tuhan turun atas umatnya. Firman Tuhan berkata, murkamu hanya seketika saja, tetapi kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam masa pembuangan itulah Allah masih terus berkarya dalam hidup mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka sebagai umat kepunyaannya. Itu sebabnya firman Tuhan datang kepada mereka di tengah-tengah masa-masa yang sukar. Tuhan memerintahkan mereka untuk apa? Untuk tidak mengingat-ingat penderitaan mereka. Untuk tidak fokus kepada persoalan hidup mereka. Tuhan ingin mereka mulai melihat dengan mata rohani yang tajam. Dengan mata iman yang kuat. Bahwa Tuhan sedang menyediakan kemuliaan. Tuhan sedang merancangkan hal-hal yang baik bagi masa depan mereka. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya berkat yang luar biasa siap dicurahkan dalam hidup kita. Tapi seringkali yang menghalangi kita untuk menerima seluruh kebaikan Tuhan adalah tidak ada lagi tempat dalam hidup kita. Bejana hidup kita sudah terisi penuh dengan sampah-sampah kepahitan, sampah-sampah kemarahan. Tidak ada lagi tempat untuk kemuliaan dan berkat Tuhan yang seharusnya tersedia bagi kita. Banyak anak-anak Tuhan yang bejana hidupnya dipenuhi dengan penyesalan-penyesalan akan kegagalan. Kemarahan-kemarahan akan ketidakadilan. Sehingga ketika bejana hidup kita ini penuh, tidak ada lagi tempat bagi kemuliaan dan berkat yang seharusnya tersedia buat kita. Tahun-tahun yang telah lewat, hari-hari yang telah lewat, bisa saja ada banyak peristiwa yang memahitkan hidup kita. Tapi mari tahun ini, mari kita melupakan seluruh kegagalan kita. Amin saudara. Mari kita melupakan seluruh penderitaan kita. Mari melangkah dengan iman dan pengharapan bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi masa depan kita. Amin. Ada satu janji Tuhan yang luar biasa dalam Yesaya 61 ayat 7. Ini masih rangkaian dari janji Tuhan selama mereka di dalam pembuangan. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Amin. Bapak Ibu saudara, ada hari-hari, ada bulan-bulan, bahkan tahun-tahun di mana kita dipermalukan. Kita diperlakukan tidak adil. Tetapi akan tiba waktunya bahwa Tuhan akan mengembalikan 2 kali lipat. Kita akan menerima warisan 2 kali lipat. Kita akan menerima sukacita abadi dalam kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kapan kita akan mengalami itu? Saat kita bersedia melepaskan kekecewaan di masa lalu kita. Saat kita bersedia melepaskan kegagalan di masa lalu kita. Mari daripada kita bersungut-sungut, marah, jengkel kepada orang-orang yang mungkin memperlakukan kita tidak adil, berterima kasihlah kepada mereka. Gara-gara kamu, aku layak menerima 2 kali lipat dari Tuhan. Amin saudara. Daripada kita marah atas kondisi yang tidak adil, ketika harapan-harapan kita tidak terpenuhi. Daripada kita jengkel, kemudian kita kehilangan semangat hidup, kita kehilangan gairah untuk melangkah. Karena ada atasan yang tidak adil, ada teman-teman kerja yang tidak bersahabat, orang-orang yang memfitnah dan mencemarkan nama baik kita. Percayalah sebenarnya mereka hanyalah alat Tuhan untuk memproses kualitas hidup kita.
Pastikan kita terus naik dan tidak pernah turun. Hidup rohani kita lebih dekat dengan Tuhan. Karakter kita lebih teruji, lebih unggul. Kompetensi kita lebih maksimal ketika kita sedang dalam situasi-situasi yang kurang baik. Bersyukurlah karena tiba waktunya Tuhan akan mengganti 2 kali lipat. Saat kita melepaskan rasa sakit kita, kita adalah orang-orang yang siap menerima 2 kali lipat berkat Tuhan, 2 kali lipat kemurahan Tuhan, 2 kali lipat apa yang Tuhan janjikan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Stop. Jangan mengganti caci maki dengan caci maki. Tiba waktunya kita jalan terus karena kita tahu Tuhan melihat. Dan Tuhan siap memberkati kita 2 kali lipat saat kita punya respon yang tepat, saat kita bersikap dengan baik. Dan Tuhan berkata, sudah lupakan masa lalu. Tuhan melihat, percayalah ketika situasi sepertinya gak adil, ada orang-orang yang sepertinya kurang baik kepada kita, Tuhan melihat. Dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada umatnya. Masalahnya adalah apakah kita sudah melihat? Itu sebabnya hari ini lihat, Tuhan sudah menyiapkan hal-hal yang baik buat saudara dan saya. Mari lihat dengan mata iman, dengan pengharapan yang pasti bahwa yang terbaik masih ada di depan kita. Lalu berikutnya apa yang Tuhan mau? Di ayat selanjutnya dari Yesaya 43 ayat 20 dan 21. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung onta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Inilah yang Tuhan inginkan atas hidup saudara dan saya. Tuhan ingin kita kembali kepada rancangan awalnya. Kita memberitakan kemasyhuran Tuhan. Di dalam terjemahan yang lain kita memberitakan pujian bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa Israel terbuang dari tanah perjanjian, terjual sebagai budak sekalipun mereka umat pilihan Allah, manakala mereka sudah tidak lagi memberitakan kemasyhuran Tuhan. Itu sebabnya Tuhan membuang mereka. Tapi tidak selamanya Tuhan murka. Tuhan berkata, ayo balik. Gak usah ingat-ingat masa lalu. Aku menjadi penebusmu. Aku mengampunimu. Ayo pulang. Kamu akan menikmati yang terbaik. Tapi berikutnya adalah jadilah pemberita kemasyhuranku. Memberitakan pujian bagiku. Di dalam bahasa aslinya, kata kemasyhuran itu menggunakan istilah tehila. Yang bisa berarti pujian. Di dalam bahasa Ibrani minimal ada 7 kata tentang pujian. Dan itu punya makna yang berbeda-beda. Ada yadah. Yadah itu mengangkat kedua tangan yang berarti menyembah Tuhan sambil memohon. Ada todah yang mengangkat tangan karena kita percaya janji-janji Tuhan. Mendeklarasikan janji Tuhan. Ada barah yang bersujud menyembah Tuhan. Ada halal yang berapi-api, makanya muncul istilah haleluya. Jadi kalau ngomong haleluya gak bisa gini, haleluya, gak bisa. Haleluya. Ada sabah, tepuk tangan yang semarak bagi Tuhan. Ada samar, memuji Tuhan dengan alat-alat musik yang luar biasa. Tapi ada satu kata yang paling intim menurut saya, yang paling luar biasa, yaitu apa? Tehila. Tehila ini adalah bukan pujian sembarangan. Tehila ini adalah ungkapan kekaguman yang keluar dari pengenalan pribadi kita dengan Tuhan, bukan sekedar dari kata orang. Kalau samar yang kita lakukan tadi samar, kita menyanyi dengan not-not yang sudah baku, yang sudah jelas, alat musik yang tertata. Jadi Anda mencintai Tuhan atau enggak disuruh nyanyi tetap nyanyi. Itu samar. Tapi tehila itu adalah pengenalan yang dalam dengan Tuhan. Lalu kemudian muncul ungkapan-ungkapan pujian kepada Tuhan. Suara kita boleh fals. Bahkan kita mungkin gak bisa nyanyi. Tapi sebenarnya ungkapan-ungkapan itulah yang ditunggu-tunggu Tuhan. Inilah yang disebut tehila, kemasyhuran Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita membuka Alkitab kita, ada kitab namanya kitab Mazmur. Kata Mazmur itu diambil dari bahasa Latin. Diambil dari istilah Latin. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat Alkitabnya orang Yahudi, tidak ada kitab Mazmur. Adanya kitab Tehilim, dari kata tehila.
Jadi Mazmur itu adalah ungkapan-ungkapan orang-orang yang mengalami Tuhan, lalu kemudian ditulis bentuk kekagumannya. Dan Tuhan ingin kita tehila kepada Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan. Tetapi memuji menyembah Tuhan bukan karena diatur-atur, bukan. Tetapi karena kita punya pengenalan pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya hal yang kedua bagaimana kita mengalami kemuliaan Tuhan adalah ketika kita memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Memuliakan Tuhan bukan sekedar nyanyi, bukan sekedar menyembah Tuhan, tapi gaya hidup yang mengagumi Tuhan terus-menerus. Dan itu muncul dari hati yang mengenal Tuhan secara pribadi, bukan hanya dari kata orang. Mazmur 22 ayat 4 berkata, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kata puji-pujian ini juga menggunakan kata tehila. Dan Alkitab berkata Tuhan bertahta di atas tehila umatnya. Saudara, Tuhan itu maha hadir, tetapi gak setiap tempat Tuhan menyatakan kehadirannya. Tuhan bersemayam itu artinya Tuhan siap menyatakan kasih-Nya, Tuhan siap menyatakan kemuliaannya, Tuhan siap menyatakan kuasa dan kebenarannya. Tahta itu bicara tentang kedaulatan. Tuhan bertahta, Tuhan bersemayam. Nah, tahta Tuhan itu ditentukan dari seberapa besar tehila yang kita bawa. Di Indonesia ada bandara internasional, tapi juga ada bandara yang nasional skalanya. Yang membedakan apa? Selain fasilitas yang lain. Yang paling utama adalah landasannya, lintasan pacunya. Landasan bandara internasional lintasannya harus panjang. Supaya apa? Supaya ada pesawat-pesawat terbang yang besar bisa mendarat dan bisa naik. Tapi kalau landasan pacunya terlalu pendek, hanya pesawat-pesawat kecil. Ini bicara tentang tahta, landasannya. Kalau kita hanya membawa tahta yang kecil di hadapan Tuhan, maka hanya kemuliaan kecil yang kita terima. Inilah yang membedakan orang percaya satu dengan yang lain. Beberapa mengalami mujizat, mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Sedangkan yang lain rasanya harus berjuang setiap waktu. Rasanya Tuhan kok terlalu jauh. Rasanya langit-langit ini seperti tembaga bagi kita. Kenapa? Jangan-jangan kualitas tehila kita. Kasih Tuhan itu seperti mata air yang tidak habis. Tapi kalau kita cuma bawa gelas saja, sebanyak itulah yang kita terima. Tapi kalau kita siapkan kolam renang yang gede, kita juga akan terima sebanyak itu. Nah, Tuhan berkata, engkau harus menjadi kemasyuranku, engkau harus membawa pujian bagiku. Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan kehendaki, kita kembali kepada rancangan awal Tuhan. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi mari isi tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan tehila bagi Tuhan. Sebuah ungkapan karena kita kenal Tuhan secara pribadi dan hidup kita memuliakan, memasyurkan Tuhan. Stop punya agenda sendiri. Mari belajar seperti Yesus. Kehendakku bukan kehendakmu, tapi biarlah kehendakmu yang jadi dalam hidupku. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin kita menyebut Yesus Tuhan, padahal dalam aplikasinya Tuhan jadi tukang parkir kita, security kita, bankir kita. Tanpa sadar kita memanipulasi Tuhan, Tuhan yang harus nurut kita. Tapi mari masuk tahun ini, kita jangan gagal fokus. Pastikan Tuhan yang kita muliakan, agenda Tuhan yang kita kerjakan. Mari kita fokus hidup untuk memuliakan Tuhan. Ini yang disebut memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Tehila bukan sekedar nyanyi. Tehila adalah sebuah gaya hidup yang berusaha kenal Tuhan, ngalami Tuhan. Lalu seluruh hidup kita menjadi ekspresi untuk kemuliaan Tuhan. Apakah bisnis kita untuk memuliakan Tuhan? Apakah keluarga kita untuk memuliakan Tuhan? Apakah perjalanan hidup kita untuk memuliakan Tuhan? Bila mana bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu, kita yang mendominasi hidup kita. Izinkan Tuhan yang bertahta dalam hidup kita. Izinkan Tuhan yang berdaulat atas hidup kita.
Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Apa praktisnya saudara? Melakukan tehillah, memuliakan Tuhan. Secara sederhana, jadikan tahun ini menjadi tahun yang senang bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak mungkin memasyurkan Tuhan kalau kita nggak kenal secara pribadi. Mari masuk dalam pujian penyembahan, perenungan firman. Mari masuk dalam persekutuan-persekutuan bersama saudara seiman untuk mencari wajah Tuhan. Bukan sekedar nyari Tuhan ketika kita ada dalam masalah, tapi kita sungguh-sungguh memang mencari hadirat Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang tahun ini, tapi mari biarkan hati kita dekat melekat erat dengan Tuhan. Mari tingkatkan level rohani kita untuk bersekutu dengan Tuhan lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk hobi kita, dan berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Seharusnya 24 jam sehari kita menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mari menyembah Tuhan saat kita masak, saat kita bekerja, saat kita sedang ada di jalan, saat kita berjalan, saat kita beraktivitas, saat kita di rumah. Mari sadari kehadiran Tuhan, mari kasih Tuhan, hormati Tuhan di seluruh aspek hidup kita. Ini yang namanya tehillah. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Lalu yang kedua, mari miliki pikiran dan sikap hati yang bersetuju dengan Tuhan. Bersetuju dengan firman Tuhan, bersetuju dengan kehendak Tuhan. Kalau hari-hari ini fakta-fakta yang akan kita hadapi adalah fakta-fakta yang negatif, mari memilih untuk berpikir setuju dengan firman. Orang tuamu sakit-sakitan, sakit A, sakit B, kamu pasti akan kena itu, sakit itu menurun. Oh enggak, saya percaya Yesus telah menebus segala sakitku. Beberapa mungkin sedang mengalami kegalauan, kamu gagal bolak-balik, tahun ini pun kamu akan mengalami kegagalan. Enggak, aku akan sanggup menghadapi bersama Tuhan, aku akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Ada beberapa orang berkata, kamu sudah mengalami kesulitan keuangan di tahun-tahun yang lalu, tahun ini akan terlebih berat dari tahun lalu. Kita berkata, oh enggak, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya di dalam Kristus Yesus di dalam aku. Tidak ada jalan di depanmu, jalan di depanmu itu buntu, kamu gak bisa kemana-mana. Kita berkata enggak, itu hanya tikungan saja. Karena Tuhan selalu membuka jalan baru buat saya. Bapak Ibu Saudara, mari miliki pikiran-pikiran yang setuju dengan firman. Miliki pikiran-pikiran yang positif. Jangan biarkan fakta merusak hidup kita. Yang muncul adalah sikap hati yang pesimis, sikap hati yang khawatir, sikap hati yang bersungut-sungut, menyalahkan keadaan. Mari ganti sikap hati kita, ganti respon hati kita, ganti pola pikir kita. Mari kita bersetuju dengan firman. Saya percaya sekalipun situasinya enggak seperti yang saya harapkan, saya sedang melihat dengan mata iman saya bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup saya. Bahwa sekalipun saya sedang ada di dalam tanah, tidak bisa melihat terang sekalipun, tetapi sedang tumbuh akar-akar rohani saya, dan satu waktu akan tumbuh keluar. Saya tidak sedang dikubur, saya sedang ditanam oleh Tuhan. Amin saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, penting buat kita untuk menyelaraskan pikiran, perasaan, sikap hati kita. Karena hari-hari ke depan iblis akan terus mengintimidasi kita. Fakta-fakta akan coba menenggelamkan kita. Kehidupan orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada beberapa yang akan mengubur kita, menenggelamkan kita. Tapi terus pikirkan firman Tuhan. Terus bersetuju dengan Tuhan. Karena firman itu yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Firman itu yang akan memberi kehidupan kepada kita. Firman itu akan menjadi terang bagi kita, sehingga kita mengalami kemuliaan dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Lalu hidup yang memuliakan Tuhan adalah mari selaraskan perkataan dan perbuatan kita sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Bersekutu dengan Tuhan. Miliki pikiran dan perasaan Kristus. Dan yang ketiga, miliki perkataan dan perbuatan Kristus. Biar perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang positif, perkataan iman, perkataan yang penuh pengharapan, perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Mari perkatakan perkataan firman sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan. Kondisinya mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Keluarga kita mungkin tidak lebih baik dari tahun yang lalu.
Tetapi mari lihat bahwa Tuhan sedang menyiapkan rumah tangga yang luar biasa. Keuangan kita mungkin sepertinya tidak beda dengan tahun yang lalu. Tapi mari lihat dan percayai, mari mulai perkatakan, Tuhan terima kasih Engkau sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupku. Aku mau melihat dan aku percaya 2 kali lipat. Aku akan melihat kebajikan belaka yang akan mengikuti aku. Amin saudara. Mari nantikan kemurahan Tuhan. Nantikan keajaiban dari Tuhan. Biar tahun 2021 ini kita lebih mengasihi Tuhan. Kita lebih menghormati Tuhan. Kita lebih mengagumi Tuhan. Lewat pikiran dan sikap hati kita. Lewat perkataan dan perbuatan kita. Dan saya percaya 2 hal ini saudara. Ketika kita mau membuang segala masa lalu kita, entah itu kegagalan maupun kekecewaan, sudah dikubur. Saya hidup bangkit bersama Tuhan. Dan yang kedua, mari fokus ke depan, jangan gagal fokus. Hidup bukan tentang saya. Hidup itu tentang Tuhan yang mau bekerja melalui hidup saya. Hidup bukan tentang kenyamanan saya, tapi hidup untuk memuliakan Tuhan, di mana kerajaan Allah nyata atas hidup kita. Saya percaya janji Tuhan yang berkata, lihat, aku sedang melakukan sesuatu yang baru, akan tergenapkan dalam hidup kita di sepanjang tahun ini. Bapak Ibu saudara, tahukah saudara kapan janji itu muncul kepada Israel? Saat Israel justru kedapatan tidak setia. Tapi kenapa janji itu turun? Karena Tuhan mau membuktikan, sekalipun kamu tidak setia, aku tetap setia. Aku sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan karena aku sudah berjanji, aku pasti menggenapinya. Bapak Ibu, secara fisik kita mungkin bukan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Kita adalah orang-orang kafir. Karena kita bukan keturunan secara jasmani dari Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi syukur kepada Tuhan, Putra Allah datang ke dunia ini untuk membuat ikat janji yang baru kepada kita. Yesus menjadi perjanjian baru buat saudara dan saya. Rasul Paulus berkata, Yesus di dalam Kristus adalah ya atas semua janji Allah. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada orang yang dapat berjumpa Bapa kalau tidak mengalami aku. Tidak melalui aku. Tidak ada orang yang dapat menerima janji Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Yesus menjadi jalan masuk buat kita. Yesus adalah perjanjian baru dengan kita. Lewat pengorbanannya di kayu salib. Yesus telah mematahkan setiap kutuk-kutuk kita. Yesus ditolak supaya kita diterima. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus dikutuk supaya kita diberkati. Bahkan Yesus harus mati di kayu salib supaya kita mengalami hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara, lewat perjamuan kudus, Tuhan mengundang kita. Yesus berkata, yuk bikin perjamuan kudus. Supaya kamu ingat bahwa kamu ada dalam perjanjian baruku. Kamu bukan anak-anak Abraham karena kamu dari keturunan yang jauh, kata Rasul Paulus. Tapi kamu sekarang dekat melalui tubuh dan darah Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita disebut anak-anak Allah dan kita berhak menerima seluruh janji Allah. Amin saudara. Bolehkah Bapak Ibu mengambil roti yang Bapak Ibu terima? Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, yang di tangan kita mungkin hanya roti biasa. Tapi mari kita melihat dengan iman bahwa ini adalah tubuh Kristus. Satu waktu ketika Yesus mengajak murid-murid untuk melakukan perjamuan kudus, murid-murid berkata, Yesus berkata, ini tubuhku. Mari lihat dengan iman, ini tubuh Yesus. Yesus pernah berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Di dalam terjemahan yang lain berkata, ini tubuhku yang dipecah-pecahkan, menggantikanmu. Tubuh Yesus tercabik-cabik supaya kita disatukan kembali. Dan ketika kita melihat ini sebagai tubuh Yesus, dan kita makan dengan iman, kita percaya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Tubuh kita menjadi milik Tuhan. Kalau kita menderita, Tuhan yang menderita. Kalau kita disakiti, Yesus yang disakiti. Kalau kita difitnah, Yesus yang difitnah. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi tubuh kita milik Tuhan. Dan melalui perjamuan kudus kita diingatkan biar tubuh kita tidak lagi untuk dosa, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Bolehkah kita mengangkat roti dengan tangan kanan? Mari kita bersyukur. Tuhan terima kasih.
Ketika Engkau mengundang kami mengikuti perjamuan kudus, di tangan kami percaya dengan iman ini adalah tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami. Tuhan, kami percaya bahwa tubuh-Mu yang terpecah-pecah itu diserahkan bagi kami. Kami mau makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini kami bagian dari tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab Kristus telah mati buat kami, supaya kami hidup tidak lagi buat diri kami sendiri, tetapi untuk Kristus. Dalam nama Yesus. Amin. Bolehkah Bapak Ibu mengambil cawan? Kita bisa buka sedikit. Ini air anggur. Tapi mari kita percaya seperti yang Tuhan katakan, bahwa inilah darahku. Yesus pernah berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Kita sekarang ikat janji dengan Tuhan. Di awal tahun ini kita percaya bahwa seluruh janji-janji Tuhan digenapkan atas hidup kita. Asal kita tidak berubah setia. Bolehkah kita mengangkat dengan tangan kanan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami mau ikat janji dengan Engkau. Kami mau ikat janji bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau telah mati bagi kami. Darah-Mu tercurah, Engkau berkorban untuk menebus dosa kami. Jauh sebelum kami mengenal Engkau, Engkau telah memperdamaikan kami dengan Allah. Sebab itu kami memberi diri kami untuk berdamai dengan Allah. Kami mau bersekutu dengan Allah. Biar darah-Mu yang menghidupkan itu hidup di dalam kami. Kami percaya kami terima seluruh perjanjian Allah yang dimeteraikan oleh darah anak domba Allah. Kami mau minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bolehkah Bapak Ibu mengenakan masker kembali? Mari bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. Mari dekat melekat erat dengan Tuhan. Biar tahun ini menjadi tahun di mana kita ikat janji dengan Tuhan. Kita mau bersekutu mengenal Tuhan. Kita mau memasyurkan Tuhan. Kita mau melupakan seluruh kegagalan dan kelemahan kita di masa-masa lalu. Dosa-dosa kita mau tanggalkan semua. Dan hari ini kita mau hidup hanya untuk Tuhan. Kita mau melihat karya Tuhan yang ajaib hadir dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Nyanyi haleluya, kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya. Ajaib perkasa, perbuatanmu. Mari kita hampiri tahta kasih karunia Allah. Lewat pengorbanan Yesus kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita boleh mengenal Allah sebagai Bapa yang mengasihi dan memelihara kita. Kami datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Kami percaya, ku percaya Kau ada bagi kami, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak
Bapak Ibu, tahun ini mungkin menjadi tahun yang penuh ketidakpastian. Sulit buat kita memprediksi lebih tepat karena situasi yang sepertinya extraordinary, berbeda dari tahun-tahun yang lain. Kita boleh tidak tahu pasti situasi ke depan kita. Yang penting kita tahu pasti kita bersama dengan Tuhan. Janjinya ya dan amin. Kita bisa menaruh iman pengharapan kita. Kita bisa memegang janji Tuhan dengan begitu kuat. Situasi boleh berubah, orang-orang sekitar kita boleh berubah, kondisi boleh berubah, tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia Allah yang setia, Dia yang menyertai perjalanan kita, Dia yang memegang kita dengan tangan kanannya, yang memberi kemenangan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir. Hari ke depan adalah hari yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, amin. Saat ku lemah, Kau tumbuh. Tak usah ku takut, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau peliharaku. Saat ku lemah, Kau tumbuh. Tak usah ku takut, Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau peliharaku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ajaib perkasa, ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat. Nyanyi haleluya, haleluya.
Biar pengurapan yang baru turun atas kami Tuhan. Hikmat yang baru turun atas kami. Anugerah, kebajikan dan kemurahan yang baru turun atas kami Tuhan. Kiranya Engkau yang terus melindungi rumah tangga kami. Engkau yang terus membawa kami semakin dekat melekat erat dengan Engkau. Engkau yang memberkati pekerjaan dan usaha kami, kehidupan sosial kami, biar kami terus menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Engkau yang memberkati kami dengan kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Keajaiban-keajaiban baru Kau sediakan buat setiap kami. Kami percaya apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata kami, yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami pikirkan dan muncul dalam perasaan hati kami, Engkau sediakan bagi orang-orang yang berharap kepada Engkau Tuhan. Kami mau melangkah maju bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau terus berjalan maju bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar perjanjian-Mu kami pegang kuat Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, bukan oleh karena amal kami, tapi karena Yesus telah menjadi korban yang sempurna bagi kami. Ya, kami boleh berlayak menerima seluruh yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin, amin. Terima kasih Tuhan. Dalam ibadah sulung di tahun baru ini Tuhan, kami naikkan syukur kami kepada Engkau. Kami percaya kami boleh melewati sepanjang tahun 2020 sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya sebagaimana Tuhan menyertai kami hari-hari kami di masa lalu, Tuhan juga akan menyertai bahkan melimpahi kami dengan segala yang baik di hari-hari depan kami. Kami membawa persembahan kami, persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ayat mas yang kami terima hari ini, biar Tuhan Roh Kudus Engkau yang menerangi hati kami, biar itu menjadi arahan bagi kami untuk berjalan semakin dekat dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pulang dengan sukacita karena berkat Tuhan menyertai kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.